Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya dia berakhir nanti. Sahabat UKKI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di tengah wabah virus corona yang sedang melanda di Indonesia, alhamdulillah UKKI dapat melaksanakan kajian online pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan untuk mengobrol bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Zaim El-Mubarok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Mungkin Ustadz bisa menyapa pemirsa yang sedang menonton kajian ini. Assalamualaikum para pemirsa semuanya, semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya Ustaz, nanti akan ditanyakan berkaitan dengan bagaimana kita sebagai seorang muslim menghadapi virus corona. Sebetulnya kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini sedang ramai diperbincangkan seperti itu. Kemudian ada juga himbauan dari pemerintah untuk melakukan berbagai upaya supaya virus corona ini tidak menyebar di Indonesia seperti itu. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ustaz Zaim. Yang pertama langsung saja, bagaimana sih Ustaz mengenai hukum masuk dan keluar kota yang kota itu terkena wabah seperti itu? Baik, para pemirsa semuanya, dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Syria pernah terjadi wabah atau kolera bahasa sekarang. Jadi Nabi mengeluarkan fatwa bahwasanya penduduk di luar kota Syria dilarang masuk Syria dan penduduk Syria dilarang keluar dari Syria alias di lockdown. Jadi kota itu memang diisolasi untuk meminimalisir dampak wabah tersebut. Ya Ustaz. Iya, berarti apa hukumnya seperti itu, hukumnya dari kisah Rasulullah tersebut? Baik, secara hukum, nah inilah pentingnya kita belajar usul fikih secara mendalam. Hukum dalam agama Islam itu ada 5, makanya sebutannya adalah ahkamul khamsah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada satunya lagi mandub. Jadi hukum itu bergantung situasi. Dalam hal ini bisa kita katakan bahwasanya banyak kisah di zaman Rasulullah itu yang menyatakan bahwa hukum kalah sama situasi. Contoh, dulu Rasulullah pernah mengundurkan sholat Jumat gara-gara cuaca di kota Madinah itu tembus 48 derajat Celcius, makanya ditunda sampai jam 2. Nah, ini untuk menghindari cuaca yang sangat panas, apalagi nanti virus jadinya. Virus yang wabah itu bukan hanya cuaca, itu akibatnya fatal dan kematian. Oleh karena itu syariah bisa dikalahkan oleh situasi. Dulu ada hal menarik, jangan lupa bahwasanya pas sholat asar, suatu saat Nabi sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, lalu 2 rakaat yang terakhir itu Rasulullah mempercepat sholatnya itu, tidak seperti biasanya. Nah, setelah selesai sholat, Umar bin Khattab tanya kepada Rasulullah,
"Ya Rasul, apa ada ayat yang turun?" "Enggak," kata Nabi. "Apa ada yang sakit dari dirimu?" "Juga tidak." "Lalu mengapa dua rakaat terakhir ini kok cepat sekali, tidak seperti biasanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Engkau tidak mendengar suara tangisan bayi di belakang?" "Oh iya, saya dengar tangisannya." "Lalu apa hubungannya dengan mempercepat ibadah sholat asar kita ini?" Loh, kalau sampai imam itu tidak mengerti aspirasi rakyatnya, itu berbahaya, aspirasi jamaahnya. Oleh karena itu, jangankan masalah virus, orang menangis, anak balita menangis itu pastilah ada ibunya yang cemas di situ. Oleh karena itu, kita percepat sholatnya agar kecemasan ibu itu bisa berkurang. Bisa dibayangkan, kecemasan satu jamaah saja itu bisa mengalahkan sholat jamaah yang sakral. Apalagi ini sedunia sedang mengalami wabah. Oleh karena itu, hukumnya saat ini ikuti kata pemerintah, ikuti para ulama, ikuti para ahlinya. Kalau pemerintah, ulama, dan para ahli mengatakan bahwa kita itu harus berjaga jarak alias social distancing, maka itulah prioritas kita untuk tidak ikut menyebarkan virus ini. Terima kasih. Oh baik, seperti itu Ustadz. Kalau berkaitan dengan hukum sholat berjamaah Ustadz, kan tadi dijelaskan ya Ustadz kalau ada yang anaknya menangis, kemudian Rasulullah mengerti keadaan tersebut. Nah, bagaimana dengan yang sekarang kan dihimbau untuk sholat di rumah, tapi kita tahu bahwa ada beberapa masjid yang masih menyelenggarakan sholat berjamaah seperti itu. Baik, seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa hukum itu kalah sama situasi. Jadi kalau sholat Jumat saja yang harusnya dilakukan pas zuhur bisa ditunda menjelang asar. Dengan demikian, shaf yang rapat itu bisa ditawar menjadi renggang menyesuaikan kerja virus. Oleh karena itu, karena berjamaah dan rapat itu jatuhnya memang sunnah, tetapi mencegah virus dan wabah itu wajib. Oleh karena itu, dalam situasi ini kita harus mengikuti arahan usul fikih bahwa mencegah itu lebih baik daripada kita mengobatinya. Jadi misalnya di Masjid Salman ITB itu memprakarsai sholat tetap berjamaah, jamaahnya tetap dapat, tetapi yang dikurangi itu yang jaraknya. Artinya sholat berjamaahnya dapat, tetapi sesuatu yang bersifatnya hukumnya itu mandub atau sunnah itu kita kalahkan karena posisi wajibnya sudah dapat. Jadi misalnya kalau di depan meja ini ada daging ayam, ada daging kambing, mana yang kita pilih? Tentu daging ayam, karena daging ayam lebih menyelamatkan daripada daging kambing. Posisinya seperti itu. Jadi kita selalu memilih jalan terbaik. Jadi dalam Quran itu kan dikatakan walladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ma ahsanahu. Jadi orang-orang yang mengikuti anjuran-anjuran dari para ahli dan mengambil cara yang paling baik. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini Ustadz, kan pernah dikisahkan ya, saya pernah membaca bahwa pernah sewaktu Rasulullah itu dikisahkan hujan besar gitu ya. Dikisahkan hujan besar, kemudian lafaz muazin atau azan itu ditambahkan atau diganti dengan solu fi rihalikum seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Jadi begini teman-teman semuanya, terima kasih. Ini pertanyaan cerdas ya. Hujan di Arab Saudi dan sekitarnya bukan hujan seperti yang di Indonesia. Hujan di sana itu sudah sangat ekstrim untuk ukuran kita.
Jadi sampai nggak kelihatan. Di Afrika itu kalau hujan orang sampai lari terinjak-injak karena hujan pertama di Afrika itu virus. Jadi orang bila melindungi lari dari hujan itu seperti lari dari macan di Afrika itu. Afrika, Arab Saudi yang memang panas sekali, ketika hujan pertama loh ya, bukan hujan seterusnya, itu memang jatuhnya wabah. Nah, oleh karena itu Nabi mengatakan pada waktu itu jika hujan pertama terjadi dan sangat deras itu, kalau kita keluar pada hujan pertama di padang pasir bisa dipastikan demam. Bisa dipastikan demam. Oleh karena itu Nabi menyarankan Bilal solu fi rihalikum. Nah, sekarang memang tidak hujan, hujannya di Indonesia lebih lembut daripada hujan yang ada di daerah lain. Tetapi ini wabah virus. Oleh karena itu, sekali lagi hukum kita ada 5, ahkamul khamsah itu segala sesuatu bisa berubah tergantung situasi. Dalam konteks itu namanya kontekstual dinamis. Jadi hukum itu adalah kontekstual dinamis, bukan parsial statis. Kontekstual dinamis itu dia mengikuti situasi yang berubah. Satu saat sholat Jumat itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, nuwun sewu, bahkan bisa haram. Nikah juga begitu. Nikah itu hukumnya apa? Hukum nikah 5 hukumnya. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, dan bisa yang lain-lain. Oleh karena itu mari kita mengikuti kaidah-kaidah yang sudah jelas saja. Jadi di dalam Islam itu tidak ada hitam putih, ada pilihannya 5. Jadi jangan kita selalu mengatakan kalau nggak hitam putih, itu kita bukan Jabariyah ya. Baik, terima kasih. Oke, saya ingin bertanya Ustadz, kemarin sempat kan sholat jamaah, kemudian melihat salah satu jamaahnya itu menggunakan masker, Ustadz. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Islam kalau menggunakan masker di kala situasi seperti ini? Baik, Rasulullah sudah mengeluarkan fatwa, sabda bahwasanya kalau kita bersin itu dalam bahasa medisnya adalah cara tubuh mengeluarkan virus. Bahkan ada dokter yang berani mengatakan ketika kita bersin itu, pas kita bersin itu tubuh kita mati beberapa sepersekian detik itu mati. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah karena hidup lagi. Iya. Jadi begitu seseorang mengeluarkan virus itu, hendaklah dia menutupkan mulutnya agar virus tidak sampai keluar banyak. Dengan demikian, sunnahnya saat ini adalah yang memakai masker itu yang sakit, bukan yang sehat. Yang sehat tidak perlu memakai masker. Yang memakai masker itu menurut hadis Nabi ini, tutuplah ketika bersin, maka ketika Anda flu dan lagi demam misalnya, atau lagi terjangkit penyakit lainnya, memang kita disunahkan, bahkan wajib posisinya untuk memakai masker. Yang sehat enggak usah. Ini kan sering terjadi kekeliruan, yang sehat malah pakai agar tidak tertular, tetapi karena ya salah kaprah tadi, akhirnya yang tidak tertular pun ikut tertular. Karena sebetulnya kalau orang sehat memakai masker itu, menurut dokter justru virusnya numpuk di maskernya. Tidak bisa keluar seperti bebas ini. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan hukumnya membaca doa qunut nazilah ketika qunut nazilah itu pada awalnya muncul di kota Mekah. Nabi masih di Mekah. Pada waktu itu Nabi dikhianati oleh salah satu suku. Jadi salah satu kepala suku main ke kota Mekah dan meminta Nabi untuk mengirimkan orang-orang yang hafal Al-Quran waktu itu untuk ke kampung mereka mengajarkan Al-Quran. Sampai di Bi'ru Ma'unah namanya, sumur namanya Al-Ma'unah, mereka
dibantai. Jadi 70 sahabat itu dibantai tanpa perlawanan. Nabi marah besar waktu itu. Nabi marah besar dan bertekad mengadakan puputan. Puputan itu perang sabil sampai tetes darah penghabisan sebetulnya. Nah, dilarang sama Allah. Dilarang, enggak boleh. Pasti terjadi annihilation nanti ya. Pembantaian besar-besaran karena skala jumlah tidak mendukung. Lalu Allah menurunkan sebuah perintah untuk mengutuk perbuatan itu. Nah, inilah yang namanya kunut nazilah. Nabi melaksanakan kunut nazilah itu mengutuk perbuatan orang Yahudi tersebut itu di 5 sholat, bukan hanya di sholat subuh. Di 5 sholat itu dilakukan, di rakaat terakhir dibacakan kunut itu. Nah, jadi dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi sampai mengangkat tangannya ke atas untuk saking ingin Allah memusnahkan orang Yahudi yang mengkhianati Rasulullah tersebut. Nah, jadi alasan utama kunut nazilah itu adalah bentuk perang batin kepada orang-orang Yahudi pengkhianat waktu itu. Setelah Nabi di Madinah, perang sudah diizinkan. Menurut beberapa riwayat Nabi tidak kunut lagi karena posisi kunut itu sudah digantikan oleh perang dan perang Badar sebagai perang yang pertama. Jadi begitu Nabi diizinkan untuk mengangkat senjata, Nabi tidak kunut lagi. Sehingga memang dikatakan bahwasanya kunut itu untuk menghadapi pengkhianatan, bukan wabah sebetulnya. Oh, seperti itu. Bukan, bukan wabah, tapi begini permasalahan ini agak repotnya kita menghadapi orang-orang yang menyeret segala sesuatu ke akidah. Wabah COVID-19 ini memang berasal dari Wuhan. Wuhan itu di provinsi Hubei di Tiongkok. Salah satu provinsi yang sangat getol untuk menghajar Muslim Uighur di sana. Jadi beberapa teman itu muncul semangat tuh, rasakan tuh pasukan Allah sedang memusnahkan. Begitu virus itu menyebar, kita jadi kaget loh. Virus itu kalau sudah nyebar, bukan orang jelek saja yang kena, orang baik pun juga ikut kena. Ini hukum Allah bermain di situ. Nah, sehingga secara ijtihad teman-teman di beberapa masjid di Pantura misalnya itu melaksanakan kunut nazilah di sholat subuh atau di khutbah Jumat atau di sholat Jumat seperti yang kemarin. Itu hasil ijtihad murni, bukan dari Rasulullah. Rasulullah hanya melaksanakan kunut nazilah terhadap pembunuhan dan pembantaian, bukan kematian gara-gara virus. Jadi Nabi hanya men-lockdown dan tidak melaksanakan kunut nazilah. Nah, seperti itu. Monggo seandainya mau mengikuti yang kunut nazilah sebagai jalan solusi sementara, saya kira nggak masalah ya, karena itu bentuk usaha kita untuk melaknat wabah itu. Pertanyaannya, wabah itu bukan orang tapi virus. Virus itu tidak ada yang salah dengan virus, yang salah orangnya. Virus nggak ngapa-ngapain, cuma kita yang makan babi, kemudian kurang menjaga kebersihan, makan kelawar, makan sesuatu yang diharamkan Allah, lalu virus itu masuk begitu saja. Itu kan bentuk keingkaran kepada Tuhan, tetapi yang disalahkan virusnya. Seperti itu. Ya, Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan. Ini berkaitan dengan kan himbauan dari pemerintah ya, Ustaz, untuk sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer lah. Kan biasanya hand sanitizer itu kan mengandung alkohol 70%. Nah, ketika kita mau sholat kemudian menggunakan hand sanitizer tanpa mencucinya, itu bagaimana, Ustaz? Baik, dalam Al-Quran dan hadis, alkohol itu diharamkan diminum, dikonsumsi. Kalau kena tubuh nggak apa-apa. Tubuh kita luka, kasih alkohol itu sah-sah saja.
Seperti itu. Contoh liur anjing itu tidak perlu dicuci 7 kali kalau mengenai kaki kita, tapi kalau kena ina itu tempat wajan untuk tempat air itu cucinya 7 kali memang. Jadi apabila anjing itu menjilat ina ikum, bahasa hadisnya ina itu tadi tempat air, wadah makanan, cucilah barang itu sebanyak 7 kali karena liur anjing itu najis mughalladh. Pertanyaannya, kalau kena pakaian apa perlu dicuci 7 kali? Enggak, khusus kena inaknya saja. Ina saja. Jadi kalau alkohol itu kena kulit kita itu tidak dianggap konsumsi. Jadi silakan saja kita memakai hand sanitizer yang 70%-nya adalah alkohol. Jadi selama tidak dikonsumsi itu bukan arah ya, sebagai alat saja. Boleh nggak pakai keset dari kulit babi? Boleh, keset kok. Yang dilarang kan yang dikonsumsi, ya nggak? Iya, seperti itu. Gitu. Iya, berarti memakai hand sanitizer nggak masalah ya? Nggak masalah, monggo dan dianjurkan. Iya. Kalau hand sanitizer-nya Nabi itu berwudu. Ada sebuah hadis yang sangat mungkin kalian sudah populer ya, hadis bahwasanya ujung dunia ini nanti menjelang akhir dunia ini akan banyak virus dan umatku akan selamat gara-gara mereka sering menjaga wudunya. Jadi wudu itu sebetulnya menghilangkan virus. Baik, seperti itu. Okay. Nah, ini ada 2 pertanyaan terakhir Ustadz terkait dengan mungkin keseharian ya Ustadz. Keseharian dikala wabah virus corona ini sedang mewabah di Indonesia. Ini yang pertama ini bagaimana hukumnya tidak berjabat tangan? Sebenarnya itu yang disyariatkan Islam itu salamnya atau berjabat tangannya Ustaz? Nanti dibuka surat An-Nur ayat kalau nggak 27-47 ya. Jadi wa in ta'fu wa tasfahu, apabila kami, awalnya ayat itu adalah dan jangan sampai orang-orang yang diberi kelapangan di antara kamu itu berjanji dan bersumpah tidak akan memberikan makan kepada kaum fakir miskin. Maafkan mereka, jabat tangannya. Ini perintah sebetulnya, perintah dalam Al-Quran. Cuma begini, dalam keadaan normal memang harus seperti itu. Tapi keadaan bisa berubah kalau situasi menghendaki. Jadi jangankan jabat tangan, haji saja nggak ada tahun ini. Iya. Haji itu sudah nggak ada tahun ini. Umroh dipending sampai kapan? Masjidil Haram hanya penduduk Mekah saja yang sholat. Orang dari seluruh dunia nggak ada yang masuk. Oleh karena itu sekali lagi hukum kalah sama situasi. Dengan demikian bisa kita katakan bahwasanya segala sesuatu yang situasinya menjadi wabah atau disease atau sesuatu yang mengerikan, semuanya bisa kalah. Jadi termasuk berjabat tangan itu sementara dalam masa inkubasi 14 hari ke depan ditangguhkan dulu. Cipika-cipiki jabatan tangan ditangguhkan dulu. Kita masih punya metode salam yang lain dengan ucapan, dengan kedipan mata, dengan bahasa tubuh yang menandakan bahwasanya sekarang lagi memang berbahaya. Jadi hukum Allah jangan dilawan dengan hukum Allah juga. Jadi ada hal-hal yang situasinya berjabat tangan jangan dahulu. Nah, dalam keadaan normal Nabi jangankan berjabat tangan, jenggotnya dipegang, orangnya dipeluk. Pertanyaannya, mengapa Nabi berjabat tangan? Ini pendapat saya, jangan, silakan kalau mau di blow up nanti. Saya terinspirasi dari tahnik. Tahnik itu adalah Nabi pada waktu subuh
keluar, kebiasaan Nabi, lalu mentahnik bayi-bayi. Tahnik itu mengambil air liur Nabi lalu dimasukkan ke kerongkongan bayi, digelitikin kerongkongannya. Jadi memasukkan liur ke dalam kerongkongan. Pertanyaan, liur itu terdiri dari apa saja? Wallahu alam, kan banyak virus, baik lah baik. Iya. Karena beliau Nabi tentu saja mengandung kebaikan. Baik, Nah, Masya Allah. anak-anak yang pernah ditahnik oleh Nabi itu nantinya menjadi pahlawan yang luar biasa sekali. Nah, dengan demikian Nabi memasukkan virus kebaikan ke dalam tubuh anak. Bersalaman juga begitu. Di tangan kita itu banyak sekali virus. Makanya Nabi itu kalau makan itu dengan 3 jari, dengan tangannya. Nggak pernah pakai sendok, terus terang aja, nggak pernah pakai sendok. 3 jari atau 5 jari. Pertanyaannya mengapa? Biar virus yang ada di sini itu masuk ke perut, lalu pencernaannya lebih cepat dan sempurna dibantu oleh virus. Bersalaman juga begitu. Jadi posisi bersalaman dalam waktu normal lah ya, bukan dalam waktu musibah, itu membagi virus yang ada di tangan kepada yang lain agar jumlahnya itu selalu tidak lebih sehingga keluar dari penyakit. Virus itu kata dokter, dia akan, kata dokter dari Erlangga itu, dia akan kelipatan 10 per menit. 10 dia misalnya 10 kali 10 100. 1 menit lagi menjadi 1000 dan seterusnya. Nah, fungsi kita sering berjabat itu membagi virus itu sehingga jumlahnya berkurang. Virusnya tidak mungkin hilang, mau diapakan juga virus tetap ada. Mau rakyat tangan berapa? Karena itu juga perlu virus. Dalam perut kita banyak virus. Kalau nggak ada virus bisa mati gitu. Oleh karena itu, ayo kita pahami bahwasanya berpegangan, bersalaman itu perintah dalam Quran surat An-Nur. Nanti silakan dicek ya persisnya di ayat berapa. Wa in tafu wa tasfahu. Nah, ada yang menarik di sini. Tasfahu itu dari kata-kata sofha. Sofha itu berjabat tangan tetapi dadanya harus longgar, segoro, jadi laut. Jadi kalau berjabat tangan tetapi hatinya sempit, virusnya nggak berkurang. Lucu ya. Jadi ada sebuah penelitian disertasi yang menyatakan air mata karena penyesalan itu banyak yang keluar dari seorang hamba yang menyesali dosanya, itu banyak mengandung toksik, racun. Jadi orang menangis biasanya lega. Kenapa? Racunnya keluar semua. Tapi kalau menangis karena pura-pura, air matanya tawar. Yang keluar justru yang baik-baik. Yang jelek-jelek ada di dalam. Nah, makanya alam nasrah laka sodrak. Ibn saya berani wallahu alam ya. Saya berani mengatakan orang yang lakasat alam nasrah laka sodrak, yang dadanya itu segoro, virus manapun tidak mungkin bercokol di situ karena sudah dihajar duluan dengan sistem antibodi yang baik. Nabi Muhammad itu pernah diracun sama wanita Yahudi. Racunnya diminum 1 gelas, racunnya tawar di dalam. Saking sehatnya Nabi, saking alam nasrah laka sodraknya. Oleh karena itu Quran tidak diturunkan dalam otak, tapi dalam dadamu. Quran yang ngomong, kami turunkan Quran itu ke dalam dada-dadamu. Jadi dada yang sempit tidak mungkin masuk Al-Quran. Orang yang bisa memahami Quran itu biasanya dadanya sudah nasrah, israh, sehingga bisa bersalaman dengan yang paling dibenci sekalipun. Dan itu terbukti. Oleh karena itu, ayo kita perkuat budi kita ini dengan berlapang dada. Karena dengan berlapang dada itu virus seganas apapun tidak betah di dalam.
Seperti Ustaz. itu saya mengatakannya, Dik. Terima kasih. Nggih. Luar biasa memang syariat-syariat Islam ya Ustadz. Sudah digariskan seperti itu dan sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya mengatur kehidupan kita seperti itu. Betul. Ini pertanyaan terakhir Ustadz. Berarti sangat penting untuk melaksanakan apa istilahnya himbauan dari pemerintah untuk social distancing ya Ustadz. Iya, benar sekali. Jadi mulai sekarang sampai dengan masa inkubasi 2 minggu ke depan itu kita menjaga jarak untuk kita tidak mikir bahwa kita akan tertular, tapi mikirnya kita yang akan nularin orang. Mikirnya kayak gitu. Oleh karena itu mari kita Islam itu dari kata-kata salimah. Man salima min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu kata Nabi orang yang selamat dan menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Kalau dia tidak takut mati terhadap COVID-19, tetapi dia nulari orang itu Islam macam apa itu kok lisannya tidak bisa menyelamatkan saudaranya sendiri, ya. Jadi sangat dianjurkan untuk social distancing dan ikuti para ahli gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustadz Zaim. Insya Allah menambah wawasan kita semua ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Nantikan kajian-kajian selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan ikuti himbauan dari pemerintah untuk social distancing, untuk selalu mencuci tangan dengan sabun ataupun menjaga kesehatan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.